alat bukti nggak ada. Sekarang kita tanya, apakah ada alat buktinya dalam perkara Peggy? Nah, atau sperma atau apa? Kan itu tempel di situ. Jadi itu udah nggak bisa dibuktikan lagi. Ada orang melaporkan konten saya yang sudah ditonton 1,2 juta. Saya mah nggak pernah takut apa-apa, bro. Kemana pengacara yang kemarin unjuk taring sepanjang-panjangnya? Iya, pakai bisa. Oh iya. Orang seluruh Indonesia tahu bahwa saya orang Cirebon. Karena saya bangga menjadi orang Cirebon. Saya bisa seperti ini berkarya bukan karena saya hebat. Cirebon adalah kita. Antusias anak-anak muda diberikan edukasi motivasi kepada dari seniornya. Luar biasa Kang Karli, benar-benar menghipnotis anak-anak muda Kabupaten Cirebon. Apakah ini benar Peggy? Alat bukti untuk menjerat Peggy ini lemah. Ketika bukti-bukti ini lemah, walaupun dia diduga bersalah, lebih baik dilepaskan. Karena pembuktiannya setengah mati, lemah dia. Kejadian 8 tahun yang lalu, rekonstruksian juga baru dijalankan. Siapa yang ingat? Pelaku-pelakunya juga mungkin yang ikut juga pasti pada lupa itu kejadian. Jadi buktinya sangat lemah, jadi mending ditutup perkara ini. Pembukti yang lemah itu apa ini? Ya, bukti lemah itu arti sebaliknya adalah alat buktinya nggak ada. Alat bukti nggak ada. Sekarang kita tanya, apakah ada alat buktinya dalam perkara Peggy? Apakah ada pisau yang kemudian ada tangannya Peggy nempel di situ, atau ada batu yang tangannya Peggy nempel di situ, atau ada kayu buat mukul, apakah ada tangannya di situ nempel? Itu kan pembuktian. DNA atau sperma atau apa? Kan itu udah nggak bisa dibuktikan lagi. Egy, bukan Peggy. Bukan. Egy, dan menyebut 12 orang pelaku itu. Iya. Cuman nggak disebut satu-satu. Nggak disebut, yang disebut cuma satu orang aja. Egy, bukan Peggy. Bukan. Egy, dan menyebut 12 orang pelaku itu. Iya. Cuman nggak disebut satu-satu. Nggak disebut, yang disebut cuma satu orang. Saya juga sebenarnya sangat kecewa nih terhadap keluarga Vina. Ada sekian. Karena pertama, waktu itu dia statement di media bahwa tidak ada pengacara yang membela dia karena mereka orang tidak punya. Saya bilang saya kaget waktu lihat di YouTube itu. Loh, saat itu saya menjadi kuasa hukum keluarga korban loh dua-duanya. Ya kan, kuasa korban dua-duanya. Dan saya membela kasus ini tanpa pamrih, Pak, untuk kemanusiaan, Pak. Tidak ada biaya spesial pun dari keluarga Vina dan keluarga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat kecewa dengan keluarga Vina. Dengan dibuatkan film ini, dia tidak konsul kepada penasihat hukumnya. Makanya sekarang jadi liar sekarang tidak masalah perkara Egy dan Vina. Karena dengan adanya film tersebut. Jadi idealnya sutradara itu harus koordinasi dan konsultasi kepada kuasa hukum, karena kuasa hukum yang tahu perjalanan kasus itu ya. Gitu. Karena yang membuat Liga Opini kan saya, Bang, dari awal, Bang. Ini Peggy. Ada suara kalian dengar? Ya. Apakah ini benar Peggy? Wow, ada yang kalian ingin sampaikan selain tadi yang saya katakan? Masih belum apa? Halo. Ada orang melaporkan konten saya yang sudah ditonton 1,2 juta. Kemudian dia melaporkannya karena mitra rahasia ya. Kenapa sih kok berusaha mau banned akun saya? Walaupun di banned juga ya bro, saya masih ada YouTube-nya. Tentu aja saya akan bikin lagi, saya upload melalui YouTube ya. Saya mah nggak pernah takut apa-apa bro ya.
Nah, kemudian saya lanjut lagi, dia kan di situ yang saya bilang banyak orang yang pura-pura kesurupan, panggil kori lah, apalah mengenai kasus Vina. Bro, kemana pengacara yang kemarin unjuk taring sepanjang-panjangnya? Katanya seorang pengacara tersebut, dia bilang, wahai para pejabat, janganlah engkau halang-halangi. Tetapi kok dia klarifikasi, panggil semua para orang tua pelaku-pelaku. Nah, itu yang lebih lucu lagi. Kemudian ada pula yang orang yang habis bersumpah-sumpah kemarin, sumpah atas nasabah, lalu bilang pekerjaannya apa, ngojek, tapi nggak punya motor. Allah itu menurunkan malaikat agar mengikat lidahnya suatu saat. Ya, apapun dia alasannya, pasti akan ditandai agar publik itu mengetahuinya. Itu aja. Nah, yang saya heran kenapa kemarin ada seorang pengacara getol banget dari awal, kok sekarang kendor? Ya kan? Kok sekarang kendor? Lagi pula pengacara juga nggak bisa membedakan mana Peggy Setiawan kuli bangunan, mana yang anak pejabat, ya kan? Sepertinya hebat banget Pak Jenderal apa itu ini. Siapa tuh? Belum jenderal ya, yang gendut itu ya. Siapa namanya itu? Kalau disebutkan ntar saya dicari pula, ya tak? Nah, tapi backingan memang keponakannya ya, anak itu termasuk Linda itu menerima suap. Nama asli nama palsu Putri Utami. Namanya siapa? Emang ada Andinya, Andi Malinda Putri Utami. Ya, bukan fitnah, analisis dari saya, dari penglihatan saya. Kunci satu-satunya adalah orang yang menangkap namanya Peggy Setiawan palsu yang mengaku sebagai polisi, itu yang hampir menutup mulut yang namanya Peggy Setiawan bicara di wawancarai yang namanya wartawan. Ya, dia adalah kuncinya loh. Kunci saksi ya, saksi dari tragedi itu. Karena apa? Dia tahu persis kejadian dan dia bongkar. Dia sangat dekat sama anak geng-geng motor itu. Saya berani sumpah, kalau dia nggak mau mengaku, terkutuklah dia. Yang dituduhkan adalah ini, Ramadhani. Ya, pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 5 SD ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Robi gitu ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga, ada di Wikipedia ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4, anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan, seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan, tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax. Bisa. Orang seluruh Indonesia tahu bahwa saya orang Cirebon. Karena saya bangga menjadi orang Cirebon. Saya bisa seperti ini berkarya bukan karena saya hebat, tapi tanah air yang saya minum di tanah Cirebon. Mbah Syarif Hidayatullah memberikan anugerah yang sangat luar biasa buat saya. Saya nanti yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sampai saya diakui di Asia, saya konser Asia Tenggara dan diakui mereka itu bukan karena saya hebat, karena saya cuma hanya mau memberikan yang terbaik. Dan aku yakin generasi penerus sekarang, kalau wajahnya dibangun seperti ini terus, insya Allah akan menemukan bakat untuk Indonesia. Cirebon adalah kita. Amin. Antusias anak-anak muda diberikan edukasi motivasi kepada dari seniornya. Luar biasa Kang Charlie, benar-benar menghipnotis anak-anak muda Kabupaten Cirebon. Dan kita berharap akan muncul talenta-talenta yang luar biasa ke depan dari anak-anak Gen Z Kabupaten Cirebon. Amin.